やめろ、離せ。せって言ってるんだ。車が。くらえ。So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Di awal film, tiap beberapa ratus tahun, Dewi Athena bereinkarnasi. Dan Athena yang baru telah lahir ke dunia ini dengan ramalan yang buruk, yaitu dia akan datang membawa kebinasaan bagi manusia. Para prajurit yang melindungi Athena disebut juga sebagai ksatria. Dan kini generasi baru ksatria yang akan menentukan takdir dunia. Ada dua kakak beradik nih, yaitu Patricia dan juga Seiya, yang tinggal dengan damai di rumah mereka. Sampai suatu malam mereka kedatangan tamu tidak dikenal untuk menculik kakaknya, yaitu Patricia. Beruntungnya di tengah-tengah itu datanglah seorang ksatria emas, yaitu Aiolos, membantu mereka dan melindungi mereka. Setelah itu, ksatria itu pergi sembari membawa Patricia, sementara Seiya ditinggal di sana. Dan terlihat beberapa tahun kemudian, Seiya sudah tampak dewasa dan dia tidak sengaja bertemu dengan para berandalan yang sedang mengganggu orang lain. Dia pun datang untuk membantu orang tersebut, namun sialnya justru dia yang dikeroyok oleh para berandalan tersebut nih. Sampai akhirnya saat berandalan itu ingin menghancurkan sebuah kertas gambar Patricia, itu memancing amarnya Seiya. おい、どうなってんだ。どうなってるんだよ。車逃げろ。こいつなんでやべえぞ。 Seiya terlihat telah membangkitkan kekuatannya dan alhasil para berandalan itu pergi melarikan diri. Namun sial justru rekaman video tentang dirinya sudah tersebar luas ke media. Sesampainya di panti, dia pun menjadi bahan perbincangan oleh anak-anak panti. Dan malam harinya dia pun diculik oleh beberapa orang misterius. Dia pun akhirnya dibawa ke suatu tempat yang jauh dari manapun. Dan di sana ia bertemu dengan Alman dan Sienna, cucunya Alman. Alman pun menculik Seiya bukan tanpa alasan nih, karena dia telah melihat video kekuatannya Seiya yang viral di media. Dan situlah dia mengatakan kalau Seiya telah membangkitkan kekuatan kosmonya. Alman menjelaskan sepanjang sejarah terdapat banyak pria dan wanita yang memiliki kekuatan yang hebat, dan mereka disebut sebagai ksatria. Para prajurit yang menyerang rumah mereka dulunya adalah mantan rekannya Alman yang bernama Fender Gurat. Dahulu 15 tahun lalu, di saat mereka sedang mendalami suatu informasi, mereka melihat ada ksatria emas Aiolos yang terluka parah dan tergeletak di Laut Aigi. Sebelum kepergiannya, ksatria itu memberikan penglihatan kepada mereka nih, kalau tiap beberapa ratus tahun akan terjadi peperangan antar para dewa. Hades dewa dunia bawah, Poseidon dewa laut. Mereka berencana untuk membunuh Athena agar bisa merebut bumi ini. Tiap kali Athena berada dalam bahaya, muncullah para ksatria yang melindungi Athena, dan Aiolos mempercayakan zirah emas dan seorang anak bayi kepada Alman. Alman pun akhirnya bertugas untuk menjaga keberadaan Sanctuary, yaitu lembaga kuno yang mengatur semua ksatria. Sementara itu Fender, dia merasa dirinya berada di atas angin. Dia merasa kalau dirinya bisa mengalahkan dewa sendirian. Dia pun ingin mengalahkan dewa dan merebut kekuatannya untuk dirinya. Dengan kekuatannya dan informasi yang dia miliki, dia pun akhirnya membangun pasukan ksatrianya sendiri. Dan Sanctuary dan juga Fender tengah bersiap-siap akan menghadapi perang. Di situ Alman meyakini kalau Seiya ini merupakan reinkarnasi dari ksatria Pegasusnya Athena yang datang untuk menolong Athena. Dia yakin kalau Seiya mampu untuk menghentikan peperangan tersebut. Alman pun menyuruh Seiya untuk pergi ke Pulau Kamos dan berlatihlah di sana. Dan Seiya pun juga bisa menggali informasi tentang keberadaan Patricia, karena menurut informasi dari Alman, Patricia ternyata masih hidup. Sampai akhirnya serangan dari pasukannya Fender pun datang, dan dengan cepat mereka bisa menguasai markasnya Alman. Seiya dan juga Seiya berhasil kabur karena ditolong oleh bodyguardnya Sienna yang bernama Mylok, dan mereka pun pergi dari sana menggunakan pesawat. Sementara Fender akhirnya reuni kembali nih dengan Alman, dan di sana Fender datang untuk meminta zirah emas itu kepada Alman. Namun Alman sampai kapanpun tidak akan menyerahkan zirah emas itu pada Fender. Di tengah pelarian mereka, disitulah akhirnya Seiya membangkitkan kekuatannya lagi nih, dan mampu mengalahkan semua pesawat yang mengejar mereka.
Seiya pun akhirnya percaya dengan semua perkataannya Alman. Dan sementara di sisi yang lain Vander pun akhirnya berniat untuk mencari zirah emas dan juga kesatria Pegasus. Di sini kita akan melihat Seiya yang pada akhirnya datang nih ke Pulau Camus untuk berlatih di sana. Yang beruntungnya dia bertemu dengan Marin yang membantunya untuk masuk dan diterima di pulau itu. Pagi harinya ada sebuah kompetisi nih. Bagi yang menang dia akan mendapatkan zirah Pegasus dan akan mendapatkan titel sebagai ksatria. Tanpa basa-basi Cassius langsung menyerang Seiya dengan penuh keyakinan kalau dia bisa menang dari Seiya. Yang beruntungnya Seiya berhasil memenangkan pertandingan itu dan dia mendapatkan zirah Pegasus itu. Seiya berhasil karena berkat bantuan Marin yang melatihnya semalam sebelum pertandingan dimulai. Malam harinya mereka menyelinap untuk kabur karena Marin yakin nih kalau Saina pasti akan membunuh Seiya karena Seiya telah mengalahkan Cassius di arena. Cassius itu merupakan muridnya Saina dan Saina tentu saja tidak terima nih jika muridnya dikalahkan dengan mudah begitu saja. Sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan Saina. Marin pun menyingkir dan mengizinkan Saina untuk membunuh Seiya. Alhasil Seiya pun harus menghadapi Saina sendirian. Dari pertarungan ini Seiya belajar kalau memakai zirah itu sama sekali bukan untuk menambahkan kekuatan. Sumber kekuatannya tetap ada di kosmo itu sendiri. Seiya harus terus belajar mengendalikan kosmonya karena jika tidak demikian maka zirah itu sama sekali tidak berguna. Seiya pun bangkit lagi dan dia berhasil mengalahkan Saina dengan cepat. Bahkan Saina pun mengakui nih kalau kekuatannya Seiya itu hebat dan dia berjanji kalau dia akan datang kembali untuk melawan Seiya. Di situ Marin pun memberikan sebuah GPS kepada Seiya dan dia menyuruh Seiya untuk mengikuti turnamen rahasia nih. Karena dengan begitu Seiya bisa mendapatkan informasi tentang kakaknya. Ia pun pergi meninggalkan pulau dan berkelana mengikuti arah kemana GPS itu membawanya. Sampai akhirnya dia pun sampai nih di turnamen rahasia itu. Tidak disangka dia di sana justru bertemu dengan Sienna dan beberapa ksatria perunggu, dan Sienna merupakan panitia mengatur jalannya turnamen tersebut. Bagi siapapun yang memenangkan turnamen ini, dia akan mendapatkan zirah dan simbol kesatria tertinggi. Singkat cerita, pertarungan pertama nih adalah Pegasus Seiya melawan Birgeki. Seiya ni kachime wa nai ze. Di sini Seiya pun berhasil menang dari Geki dan kini pertarungan selanjutnya adalah Sainus Magnus melawan Hydra Ichi. Sainus pun berhasil memenangkan pertarungan itu, namun justru dia menyerang Sienna karena dianggap telah melanggar peraturan Sanctuary. Di sini Sainus kesal pada Sienna yang akan membinasakan umat manusia, dan dari sini kita akhirnya mengetahui kalau Sienna adalah reinkarnasi dari Athena itu sendiri. Sainus tentu saja lebih mengedepankan umat manusia dan ingin membunuh Sienna. Akan tetapi Sienna menjelaskan kalau ramalan itu salah. Bisa saja ada yang memprovokator dan memanipulasi ramalan tersebut. Sienna meminta Sainus untuk percaya padanya dan memberikannya kesempatan untuk membuktikan kepada mereka semua nih kalau ramalan itu salah. Amarah Sainus pun mereda dan beberapa ksatria yang tidak lolos di babak kedua pun pergi meninggalkan arena pertarungan. Sementara di sisi yang lain ada Vander yang akhirnya bisa mengetahui lokasi keberadaannya turnamen perang galaksi itu, dan dia juga melihat ada Sienna dan beberapa ksatria lainnya nih di dalamnya. Pertandingan selanjutnya pun dimulai nih antara Dragonlong versus Pegasus Seiya.
Yang pada awalnya Long terlihat memimpin pertarungan ini dengan bekal latihan yang keras dari gurunya dan plat zirah naga yang dia miliki. Dia sangat yakin nih kalau dirinya tidak punya kelemahan, sehingga dia selalu menyuruh Seiya untuk menyerah. Akan tetapi Seiya tidak pernah menyerah. Dia terus mencoba dan mencari titik lemahnya Long, sampai akhirnya dia menemukan titik lemahnya Long berada di jantungnya. Dan dengan kekuatan serangan pukulannya Seiya, Long pun berhasil nih terkena serangan balik dari Seiya. Long pun akhirnya terus mencoba untuk mengalahkan Seiya lagi nih. Akan tetapi Seiya berhasil menumbangkan Long, meskipun Seiya sendiri pun sudah sangat lemah dan tidak berdaya. Namun pertandingan dimenangkan oleh Seiya dan Long hampir sekarat nih akibat serangan dari Seiya itu. Jantungnya pun berhenti dan menurut teorinya Sinus, Long bisa hidup kembali jika terkena serangan Seiya di punggungnya. Yang mana Seiya pun tidak ingin Long mati. Dia pun meminta bantuan teman-temannya untuk membantunya menyembuhkan kembali Long dengan kekuatan. Untungnya Long pun berhasil selamat dan Seiya pun memenangkan pertandingan ini dengan hebat. Sementara di sisi yang lain ada Fender yang memerintahkan pasukannya untuk menyusup ke arena pertarungan untuk mengalahkan para ksatria perunggu, dan dia juga mengincar zirah emas itu. Long pun berhasil selamat nih dan sadar dalam keadaan sekarat, dan di sana Seiya datang untuk berbincang dengan Long, yang tampaknya keduanya akhirnya menjadi akrab dan saling berterima kasih nih karena dari pertandingan itu mereka belajar untuk menjadi lebih kuat. Long juga menjelaskan alasannya mengikuti pertandingan ini adalah perintah dari gurunya, yaitu Guru Dohko, seorang petarung hebat di zamannya, dan Long bercita-cita ingin bisa seperti gurunya itu. Meskipun dia tahu pertarungan pribadi merupakan pelanggaran, namun dia yakin Guru Dohko menyuruhnya pasti bukan karena tanpa alasan nih. Dia pun mengikuti perintah gurunya dan bertarung di sini. Sama halnya dengan Seiya yang disuruh oleh Merin untuk bertarung di sini, dan kemudian ada Saun, yaitu satu-satunya ksatria perempuan yang ada di sini. Alasan ini berada di sini adalah karena kakaknya. Dia terpisah sama kakaknya sejak kecil karena mereka dilatih di tempat yang berbeda. Dia pun terus mencari-cari keberadaan kakaknya itu dan dia selalu mengenang kenangannya saat bersama kakaknya. Nero, dia selalu mengajarkan Saun cara untuk melindungi diri dari pertarungan. Namun dia tidak pernah mengajarkannya untuk menyerang, tetapi hanya bertahan, dan dia pun terus belajar pertahanan diri hanya untuk mengenang kakaknya itu. Kini pertarungan antara Andromeda Saun versus Unicorn Jab. やる気のねえやつと邪魔だ。仕方ない気をつけてジャブこのネビュラチMana Saun pun berhasil memenangkan pertarungan itu, dan sampai akhirnya rantai milik Saun mendeteksi kalau nantinya ada musuh yang sangat berbahaya datang ke tempat mereka. Ternyata benar saja nih, seluruh pasukannya Fender sudah datang di sana dan siap untuk melawan mereka. Fender memiliki 3 tujuan, yaitu membunuh ksatria Pegasus, Sienna, dan mencuri zirah emas itu. Sementara para ksatria yang ada di sana yaitu Sinus, Saun, Seiya, dan juga Long pun harus bersatu nih melawan mereka semua. Di situ Seiya pun datang menemui Sienna untuk menyuruhnya pergi dari sana biar seluruh pasukan Fender dan para ksatria yang akan menangani. Sienna pun pergi dan menitipkan zirah emas kepada Seiya karena dia tahu Seiya pasti akan menjaga zirah emas itu dengan baik. Singkat cerita, tidak lama kemudian datanglah pesawat bantuan dari Fender dan mereka pun harus bekerja sama mengalahkan pesawat itu. Sayangnya kali ini Fender harus gagal. Dia tidak bisa membunuh Sienna dan Pegasus. Namun dia ternyata memiliki satu agen lagi nih yang dia yakini bisa membunuh Sienna dan juga Pegasus. Di sisi lain, di saat situasi sudah mulai kondusif, mereka dikejutkan lagi nih dengan kedatangan tamu yang tidak diundang. Dan ternyata tamu itu adalah Nero, kakaknya Saun, yang ternyata dia adalah seorang ksatria Phoenix. Sayangnya Nero telah berubah menjadi jahat dan penuh dengan kebencian. Dia bahkan tega menyerang
adiknya sendiri. Nero datang untuk mencuri zirah emas dan dia pun berhasil mengambilnya dari para kesatria dan pergi dari sana. Para kesatria pun terpaksa harus mundur karena jika mereka tertangkap, mereka tidak akan bisa mengambil kembali zirah emas itu. Mereka pun bersembunyi dan bertemu dengan Sienna, dan di situ akhirnya semuanya terungkap nih kepada mereka semua kalau Sienna adalah reinkarnasi dari Athena. Hanya saja kali ini kedatangannya membawa ramalan buruk bagi umat manusia, dan Sainus yang awalnya ingin berniat membunuh Sienna atas perintah Sanctuary, tetapi dia pun membelot. Dia mengikuti kata hatinya. Dia meyakini kalau Sienna tidak bersalah dan ramalan itu bisa saja ada yang memanipulasinya, dan dia sebagai kesatria harus melindungi Athena. Begitu semuanya tahu tentang kebenarannya, mereka pun akhirnya setuju nih dan sepakat untuk bersumpah setia kepada Sienna dan membantu Sienna mendapatkan kembali zirah emasnya. Baik dari Long, Seiya dan juga Shaun, mereka menyadari tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menjadi pelindungnya Sienna, dan mereka pun akhirnya berencana untuk merebut kembali zirah emas itu dari Nero. Mereka pun berpencar, dan sementara Seiya berhasil mengalahkan pesawatnya Nero nih dan membuat Nero harus pergi lewat daratan. Seiya pun pergi mengejar Nero. Namun sayangnya Nero pergi bersama dengan para kesatria hitam yang merupakan kesatria yang direkrut sama Vander untuk melawan dewa. Nero melanjutkan misinya untuk membawa zirah emas itu kepada Vander, sementara satu kesatria hitam tetap berada di sana atas perintah Nero untuk melawan Seiya. Tidak disangka kesatria tersebut ternyata adalah Cassius yang pernah menjadi lawan bertarungnya saat di Pulau Chemos. Karena amarah balas dendam yang begitu mendalam, Cassius lebih mementingkan egonya untuk balas dendam kepada Seiya nih, tanpa memikirkan kondisinya yang ternyata juga sudah hampir sekarat. Sampai akhirnya Shaun, Long dan juga Sainus sampai di sana dan melihat kondisinya Seiya yang sudah tergeletak tidak berdaya. Mereka pun tidak bisa meninggalkan Seiya nih. Namun karena sumpah setia mereka kepada Athena, mereka pun dengan terpaksa meninggalkan Seiya dan melanjutkan misi mereka untuk merebut kembali zirah emasnya. Namun di tengah-tengah pencarian mereka bertemu dengan 3 kesatria hitam yang mencegat mereka nih dan melawan mereka untuk mengulur waktu bagi Nero. Dengan kerjasama yang baik dan tekad yang kuat, mereka pun berhasil mengalahkan 3 kesatria hitam itu. Namun sialnya mereka akhirnya bertemu nih dengan Nero di sana. Mereka pun akhirnya melanjutkan pertarungan mereka. Akan tetapi Shaun ingin menjadi yang pertama nih untuk melawan kakaknya, karena dia tahu kakaknya tidak mungkin menyerangnya. Namun sialnya penilaiannya itu salah. Nero justru dengan berani menyerang Shaun, dan beruntungnya Sainus mencegah serangan berikutnya. Dia melindungi Shaun dengan kekuatannya. Batu perisai yang dibuat Sainus mengakibatkan serangan Nero menyerang balik dirinya nih. Alhasil terjadi sesuatu yang aneh dalam diri Nero. Dalam kilas balik ini kita akan melihat saat Nero berada di pulau terpencil. Di saat ia terpisah dengan adiknya Shaun, dia dilatih untuk menjadi kuat dengan keras dan hinaan, dan tentunya selalu didoktrin untuk menggunakan kebencian sebagai sumber kekuatannya. Hari demi hari dia berlatih dengan keras. Dia ajari dan dipukuli oleh senseinya, namun tidak ada hasil yang signifikan. Esmeralda, anak dari senseinya, terus menghibur Nero dan mengatakan kalau dahulu ayahnya merupakan sosok yang ramah dan baik, namun semenjak kedatangan orang asing sifatnya berubah menjadi kasar. Nero pun mengatakan kepada Esmeralda kalau dia bertekad untuk menjadi seorang kesatria dan mendapatkan zirah Phoenix. 6 tahun berlalu, Nero sudah lama berlatih di pulau, sampai akhirnya dia pun berhasil membangkitkan kekuatan kebenciannya. Akan tetapi dia masih memiliki batasan. Dia tidak mampu menyerang senseinya. Kesal karena Nero yang terlalu lemah, senseinya pun menyerang balik Nero, namun serangannya itu mengenai anaknya sendiri. Yang anehnya senseinya sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Esmeralda. Dan benar aja nih, semenjak senseinya itu mengenakan topeng itu, belas kasih di hatinya sudah mati dan hanya ada kebencian. Akibat kejadian itu, Nero pun akhirnya sukses membangkitkan kekuatannya dan berhasil membunuh senseinya sendiri dan menjadi kesatria Phoenix. Sejak saat itulah dia menjadi sombong dan sangat percaya diri nih kalau dirinya lah yang terkuat di antara semua kesatria. Balik ke masa kini, mereka pun akhirnya melanjutkan pertarungan mereka.
Sayangnya Sun Long dan juga Saines harus kalah telak dari Nero, dan beruntungnya Seiya datang dan mengalihkan perhatian Nero nih, dan ia membuat Nero untuk menyerang dirinya. 始末する兄弟に負ててそんな攻撃など効かぬだ弱虫ざまれ Yang beruntungnya Zira emas dengan sendirinya melindungi Seiya sama seperti dulu dia pernah ditolong olehnya. Seiya pun berterima kasih pada kesatria Aiolos dan mengatakan kalau sekarang dia mengatasinya sendiri. Seiya pun akhirnya menggunakan Cosmo dari ketiga teman-temannya untuk melawan Nero. くなれるこの壺ごと一気に吹き飛ぶバカな Nero pun berhasil dikalahkan. Sementara Gunung Merapi tempat mereka bertarung sudah mau runtuh dan mereka harus segera pergi dari sana menyelamatkan diri. Di sisi yang lain ada dua kesatria lain nih yang ditugaskan untuk mencari jasadnya Seiya dan teman-temannya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.